Warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan prima, perkenalkan nama saya Syifaulia dengan NIM 221759 dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis semester 3 Universitas Primagraha. Tujuan saya untuk membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Faisal Mabtuhi SEMM. Lanjut saja ke materi pertama, yaitu pengertian definisi komunikasi bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu communico, yang berarti membagi dengan arti yang lebih luas lagi. Membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Menurut Himstreet tahun 2009, komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yaitu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi bentuk mengkonsumsikan kepada pihak lain secara tertulis atau secara verbal. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat yang melibatkan individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjaga hubungan dengan baik dengan karyawannya, pelanggan, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep dan prinsip komunikasi bisnis sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada model dan cakup komunikasi. Berdasarkan pandangan Dutch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks, sedangkan menurut Severin Entrad tahun 2008, model didefinisikan sebagai alat representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoritis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat. Model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan suatu masalah meskipun dalam versi awalnya. Model tidak akan membawa kita maju, prediksi yang berhasil menurut Bambang tahun 2014. Selanjutnya ada fungsi model komunikasi. Ada tiga, yaitu yang pertama melukiskan proses komunikasi, yang kedua ada menunjukkan hubungan visual, yang ketiga ada membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan dalam komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear, kedua ada model komunikasi transaksional, yang ketiga ada model komunikasi konvergensi, yang keempat ada model tidak tingkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga memiliki model dan memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada di dalam suatu sistem sehingga kita dapat lebih mudah komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari konteks individual atau organisasi maupun kompleks komunikasi dengan masyarakat luas. Model adalah visualisasi berupa grafik atau diagram tentang realitis, baik proses maupun struktur yang disederhanakan, agar mudah dipahami dengan menonjolkan unsur atau elemen yang dianggap penting. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Menurut Purwanto tahun 2006 menyatakan bahwa komunikasi adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Memberikan informasi, menyampaikan pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, menambah wawasan dan pengetahuan, mengisi waktu luang,
membujuk orang lain, mengenal diri sendiri, mengurangi sikap tegang, mendapatkan hiburan, menjaga tali silaturahmi. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi baik secara verbal maupun non-verbal yang digunakan untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Bentuk komunikasi bisnis terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi elektronik. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Persuasi atau berorganisasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Menjalin kerjasama bisnis yang baik melalui dengan jalinan komunikasi bisnis. Selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antara pegawai maupun antara atasan, bawahan perpuluhan membicarakan komunikasi secara terperinci. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada menyampaikan berita, yang ketiga ada berita-berita yang disampaikan, yang keempat ada komunikan, yang kelima ada unsur komunikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi adalah sarana untuk berhubungan berlebihan dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakup seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan, dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang kedua ada jenis komunikasi berdasarkan perilakunya. Yang ketiga ada jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang keempat ada jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang kelima ada jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya ada komunikasi melalui pesan. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi baik secara langsung berupa komunikasi verbal maupun nonverbal, atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Menurut Onong Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Pesan bisnis merupakan suatu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, pengirim kepada penerima, baik perorangan maupun organisasi. Secara umum, semua pesan bisnis mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu memberi informasi, memujuk dunia, untuk membina kerja sama dengan pembina pesan atau audiens. Pada dasarnya ada bentuk dia komunikasi yang lazim digunakan dalam dua bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada aktivitas hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut De Vito tahun 2009 bahwa tidak mungkin untuk dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari budaya mempengaruhi komunikasi manusia. Selanjutnya ada komunikasi diukur oleh 6 dimensi. Yang pertama ada penerima atau pemakai, yang kedua ada isi pesan, yang ketiga ada media komunikasi, yang keempat ada format pesan, yang kelima ada sumber pesan, yang keenam ada ketetapan waktu. Kesimpulannya adalah bahwasannya aktivitas dan hambatan komunikasi adalah komunikasi yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun komunikasi tidak selamanya berjalan efektif dan memiliki hambatan, tetapi komunikasi memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi antar organisasi dan bisnis lainnya. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya.
Komunikasi lintas budaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi antar budaya interkultural communication terjadi apabila sebuah pesan yang harus dimengerti dihasilkan oleh anggota budaya tertentu untuk komunikasi anggota dari budaya yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada mengurangi tingkat ketidakpastian. Menurut Allow tahun 2009 menjelaskan bahwa salah satu perspektif komunikasi antar budaya menekankan bahwa tujuan komunikasi antar budaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang lain. Yang kedua adalah efektivitas antar budaya. Komunikasi yang efektif dapat terwujud bila strategi dan metode komunikasi yang digunakan tepat. Strategi komunikasi yang efektif sangat penting diperhatikan dalam sebuah proses komunikasi. Efektivitas komunikasi antar pribadi dalam komunikasi antar budaya dari komunikator dan komunikan yang berbeda budaya itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama ada keterbukaan empati, perasaan positif, pemberian dukungan, dan pemeliharaan keseimbangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia selama masih hidup dan berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam proses komunikasi tersebut, manusia sangat menambahkan komunikasi yang lancar dan efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menjurus pada konflik. Selanjutnya ada etika komunikasi melalui teknologi. Menurut Barrelson dan Gary A. Steiner, bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya yang menggunakan simbol-simbol dalam proses transmisi penyampaian pesan. Jadi komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sari tahun 2021, sedangkan teknologi adalah bentuk kreasi dari manusia yang diwujudkan dengan alat dan teknik tertentu sehingga dapat mempermudah suatu pekerjaan dalam menghasilkan sesuatu. Selanjutnya ada peran media sosial komunikasi bisnis. Yang pertama ada membangun jaringan, yang kedua ada menerima informasi dari konsumen, yang ketiga ada memperkecil pengeluaran, yang keempat ada menjadi tempat iklan, yang kelima cocok untuk pembisnis permula, 6 menciptakan brand awareness, 7 terhubung langsung dengan konsumen, 8 riset pasar, 9 mendapatkan konsumen, 10 menentukan target. Kesimpulannya adalah teknologi komunikasi adalah sebuah bisnis peralatan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, dan meningkatkan indera pendengar dan melihat untuk digunakan untuk mengumpulkan, proses, dan tertukar informasi. Selanjutnya ada presentasi dalam komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian suatu pemikiran, ide, produk, program, atau layanan. Dalam prakteknya, presentasi akan dilakukan pemateri dalam suatu forum atau diskusi. Bisa dimaksudkan juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum, secara lisan maupun komunikasi verbal. Pada dunia bisnis, kegiatan presentasi akan berkaitan dengan membangun produk baru, pengajuan usulan proyek baru, perluasan pasar, dan lainnya. Inilah mengapa presentasi bisnis membutuhkan persiapan yang matang agar bisa mencapai tujuan bisnis dengan efisiensi. Selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada presentasi impromptu atau dadakan, yang kedua ada presentasi manuskrip atau naskah, yang ketiga ada presentasi memoriter atau hafalan, yang keempat presentasi extempore atau sudah dipersiapkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Presentasi bisnis kerap kali dilakukan dengan dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menjunjung keberhasilan presentasi secara efektif. Selanjutnya ada komunikasi melalui surat bisnis.
Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada macam-macam surat bisnis. Yang pertama ada surat pemesanan, yang kedua surat konfirmasi, ketiga surat pengaduan, 4 surat permintaan informasi, 5 surat ucapan selamat, 6 surat pemberitahuan, 7 surat penagihan, 8 surat peringatan, 9 surat perintah kerja, 10 surat pengumuman. Kesimpulannya adalah surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis yang memiliki fungsi berbagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja dengan tujuannya bermacam-macam, mulai dari undangan, kesepakatan informasi, pernyataan, dan lain sebagainya. Biasanya surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor ataupun klien, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada proposal. Proposal adalah perencana kerja yang tertulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Proposal bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal bisnis, yang kedua ada proposal proyek, yang ketiga ada proposal penelitian, yang keempat ada proposal kegiatan, yang kelima ada proposal formal dan non-formal. Selanjutnya ada kesimpulan. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan data antara berbagai pihak yang terlibat dalam konteks bisnis. Ini termaksud komunikasi internal antara karyawan di dalam organisasi serta komunikasi eksternal dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi bisnis bertujuan untuk mendukung berbagai aspek bisnis, termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, pemasaran, dan pembentukan hubungan. Selanjutnya ada manfaat teknologi dalam komunikasi ada 3. Yang pertama ada penggunaan aplikasi kolaborasi. Aplikasi seperti Microsoft Teams, Slack, dan Trello dapat membantu tim berkomunikasi secara efisiensi, berbagai dokumen, dan mengelola tugas secara terorganisir. Yang kedua ada otomatis email dan marketing. Menggunakan alat otomatisasi email seperti Mailchimp atau HubSpot memungkinkan perusahaan untuk mengirim email massal dan pesan otomatis, menghemat waktu dan sumber daya. Yang terakhir ada manajemen proyek yang efisiensi. Menggunakan sistem manajemen proyek seperti Asana atau Jira membantu dalam perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan proyek dengan lebih efisiensi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan memahami peran dan manfaat teknologi dalam komunikasi, perusahaan dapat memanfaatkan secara maksimal untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menghadapi tantangan bisnis yang ada. Penting untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat, memantau perkembangan, dan melatih karyawan agar dapat menggunakannya dengan baik. Sid Ahmed, Konsektatur Advising Elite, Finasmus and Vestibule Notch Agat Alequem Felis. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.